RRI Live Music. Oh, eh, eh. Oh, ingin buta saja mata ini bila ku melihatmu bercumbu dan berayun bersama kasihmu. Rasanya aku tak ingin lagi menjalani cinta yang gila ini, yang selalu menyakitkan hati. Ku sadari aku hanya jadi yang kedua di hatimu, tanpa kau sadari. Aku terluka di belakangmu. Sesungguhnya aku tak kuasa bila harus bersama dirimu yang lebih mencintainya. Namun hati ini tak bisa ke lain hati. Ku coba tak bertemu denganmu, namun hati ini selalu rindu. Dan ku tahu kau masih dengannya. Ku sadari aku hanya jadi yang kedua di hatimu, tanpa kau sadari. Aku terluka di belakangmu. Sesungguhnya aku tak kuasa bila harus bersama dirimu yang lebih mencintainya. Namun hati ini tak bisa ke lain hati. Sesungguhnya aku tak kuasa bila harus bersama dirimu yang lebih mencintainya. Namun hati ini tak bisa ke lain hati. Welcome to RRI Night Live Music. Tonton yang Anda dengar. Pendengar dan juga pemirsa RRI Night, senang sekali malam hari ini kami bisa hadir kembali menemani Anda selama kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk edisi Selasa 23 Maret 2021 bersama saya Ira Adriani dan saya Viko Alhadi. Dan malam hari ini di RRI kami akan siarkan secara langsung melalui aplikasi smartphone RRI Playgo
Ya, dan juga tentunya di TV kabel @ninmedia_tv channel 20, UCTV channel 130 dan juga Di website rri.co.id. ya baik. Viko, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Ira kabar gimana? Saya seperti yang terlihat semakin Sehat, sehat ya. Oke. Sehat ya Nah, Viko ya. ya, Ya. Ira pernah tahu tidak bahwa ternyata musik dan film itu kaitannya sangat erat sekali. Iya sih, karena biasanya dalam sebuah film pasti diiringi sama original soundtrack. Oh, ya kan? jadi banyak aliran-aliran Iya, musik dan betul. sebagainya gitu ya. Jadi kalau film nggak ada musiknya kayaknya nggak hidup gitu filmnya Iya, ya. karena film- Kenapa ya tanya-tanya film ya? Mau ngajak saya nonton? Iya, Ira suka film apa? Suka film semua yang bergenre Semua? horor. Oh, yang penting jangan Iya, horor. Karena saya lebih serem daripada film. Oke, saya biasa film action Ira. Oh, Ira gitu. tidak tanya saya sih. Oh, kan kamu udah jawab sendiri ya. Oke. Jadi kenapa Viko tanya-tanya film Iya. sama saya? Karena apa? Karena apa? Karena malam hari ini selain nanti akan kita mendengarkan banyak lagu, Ya. tapi kita akan juga ngobrol panjang tentang tema musik dan film. Betul sekali. Dan tadi malam hari ini RRI Net Live Music sudah dibuka satu penampilan dari tamu kita Ya. yang bawain lagu judulnya Cemburu, siapa dia? Langsung aja kita kenalan. Halo, selamat Halo. malam Sandi Cuda. Halo. Tepuk tangan dong. Gitu. Ada 30.000 orang di sini ya. Kabar gimana, Sandi? Alhamdulillah saya baik. Iya. Alhamdulillah. Sandi ini jauh-jauh kita import dari Kota Amoy Singkawang ya. Iya. Gimana perjalanannya ke Singkawang dari Singkawang ke sini? Lumayan, karena udah sering juga. Udah sering bolak-balik aja ya. 1 jam ya Pontianak Singkawang. Enggak. 15 menit. Oke. Iya. Kita ngobrol panjang nanti sama Sandi. Selain nanti banyak lagu-lagu dari Sandi yang Iya. akan ditampilkan, juga Betul. akan ngobrol tentang musik dan juga film. Iya, betul, sesuai dengan tema kita malam hari ini karena setiap tanggal 30 Maret itu diperingati sebagai Hari Film Nasional. Oke, Ya. kalau boleh tahu Sandi kesibukannya apa nih Sandi? Saya kesibukan saya selama ini musik sih. Di Oh, musik bermusik sih. ya. Hmm. Musisi sejati ya, bermusik pokoknya. Pokoknya musik, Iya. semuanya musik. Manggung Dan kalau kemana-mana lagu-lagu aja. juga tadi kok diciptain sendiri sama Sandi, ini termasuk juga lagu Cemburu tadi ya Sandi itu ya. ciptaan saya sendiri. Nah, jadi kesibukannya nyiptain lagu, bermusik juga. Oke. Nggak hanya lagu Cemburu, masih banyak lagu-lagu lain yang diciptain sama Sandi ya. Ya. Iya, wah nggak sadar ya. Luar biasa. Kalau Cemburu ini kapan kau boleh tahu nih, Sandi? Cemburu ini saya buat di awal 2020 sebelum COVID-19. Iya. 2020 ada. Curahan hati sendiri kayaknya ya. Curhat gitu ya. Biasa tuh musisi gitu. Iya. Bikin lagu tuh sesuai dengan Karena ini kalau bikin lagu yang pas itu tentang apa yang kita rasakan saat itu, Oh, kayaknya oh. lebih Uh-huh. lebih nyata. lebih dapat aja gitu Iya, lebih ya. dapat aja feelnya gitu. Iya. Jadi rata-rata lagunya mungkin terinspirasi Oke. dari perasaan. Kalau Sandi sendiri memang akustik. Saya sendiri akustik, saya solo. Oh, solo Iya. Iya. Saya solo. Ya, jadi sejauh ini memang mainnya solo aja ya. Iya, benar. Iya Oke. deh, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lebih banyak tentunya Iya. bersama Sandi Cudai. Pengen tahu dong, dari namanya aja udah unik nih. Apa kita Cudai. Sandi Cudai ya? Tapi lebih unik lagi namanya Ira. Ira jadi dibalik Ari. Ya, diobong-obong jadi air ya. Ya. Baik, nanti kita Oke. akan ngobrol lebih jauh bersama Sandi Cudai. Ya. Sejak kapan sih bermusik? Terus juga apa namanya? Inspirasi bermusiknya itu dari siapa? Kenapa memilih menjadi seorang akustik? Kan bisa Iya, juga. kenapa nggak minta temenin berdua kan lebih enak. Daripada sendiri. Iya deh. Nanti tapi Sandi sudah siap lagi untuk Ya. bawain satu lagu berikutnya. Sudah siap perform untuk malam hari ini ya. Oke. Tapi sabar, karena Sandi akan bawain judul lagu. Kenapa sabar? Sabar judul lagu. Jangan sabar, harus cepat Ira. Iya. Karena pemirsa RNN sudah pasti penasaran nih dengan Sandi. Iya, baik. Sandi sebenarnya sudah siap ya? Oke. Oke, judul lagu kedua ini Sabar ya? Sabar. Sabar. Baik, langsung aja pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Ini dia Sandi Cudai. Dengan sabar. Anak
Ku bertanya kepadaku, ya kapan semua akan berlalu? Aku sudah rindu ke sekolah, rindu guru, rindu teman, rindu semuanya aman. Ibu bilang beras sudah habis, ayah kini tak bekerja, kita makan apa? Sabar, oh sabar. Sabar, sabar. Sabar nak, ayah pun menunggu situasi seperti dulu. Sabar walau kita tak tahu, sabar walau beras telah habis. Harus tegar jangan menangis, ayah pun menunggu situasi kembali seperti dahulu. Berdoalah semua berlalu. Oh, oh. Ibu bilang beras sudah habis, ayah kini tak bekerja, kita makan apa? Sabar, oh sabar. Sabar, sabar. Sabar nak, ayah pun menunggu situasi seperti dulu. Sabar walau kita tak tahu, sabar walau beras telah habis. Harus tegar jangan menangis, ayah pun menunggu situasi kembali seperti dahulu. Berdoalah semua berlalu. Oh, oh, oh. Cururu, cururu, cururu. Oh, oh. Cururu, cururu, cururu. RRI Live Music. Welcome to RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Tadi Sandi Cudai sudah bawain lagu kedua yang judulnya Sabar. Ya, bagus banget ya kata-katanya Iya, tapi ya. sedih. Benar. Iya deh, kita langsung aja kalau gitu ngobrol sama tamu kita malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, malam hari ini kita bersama Sandi Cudai. Sudah, tepuk tangan untuk Sandi, jauh-jauh dari kota Singkawang. Iya. Tapi kan boleh tahu nih Sandi, sebenarnya Iya. nama asli Sandi Cudai atau nama panggilan Iya. atau nama panggung Aha. atau nama beken? Banyak banget pertanyaannya ya. Kalau ini nama asli, mana tunjukin KTP, kartu Akta semuanya, sampai akta lahir juga boleh. Ribet banget kita ya. Iya, Gimana? jadi Sandi Cudai gini. Saya dulu itu sebenarnya ngeband. Jadi band saya itu udah lama banget kebentuknya. Jadi di awal-awal tahun 2000-an Iya. nama bandnya itu Cudai. Karena kenapa nama bandnya Cudai dulu? Aha. Dulu kita satu band itu personilnya itu semua keluarga gitu. Oh, Semua. gitu. Jadi kenapa dikasih nama Cudai? Cudai itu sebenarnya Dai itu nama kakek saya gitu. Hmm. Iya. Nama kakek saya itu almarhum Dai Lami. Jadi Iya.
iseng-iseng aja nih buat band yuk, namanya Cudai, cucu-cucunya Oh, Delawi. keluarga semua. Iya. Jadi kenapa masih sampai pakai saya pakai sampai sekarang nama ini sebenarnya di Singkawang itu rame yang namanya Sandi. Jadi hanya identitas nih kalau menurut saya buat, Iya. buat identitas doang. Iya, udah terlanjur juga melekat ya. Iya, Sandi udah dulu lama juga melekat anak gitu. band Cudai gitu ya. Ini bangga berarti kakek almarhum ini kalau cucu-cucunya ternyata masih ingat sama nama kakek. Iya, tapi Cudai itu jadi magnet kayaknya di Singkawang. Orang tertarik jadi Sandi Sandi Cudai. Cudai. Ini ya apa namanya kayak menyatu aja gitu, enak gitu disebutinnya Iya, ya. Cudai. nyambung aja dari Sandi ke Cudai. Kalau Ira Cudai kan nggak bisa bener. Ira Cudai. Ira Cudai Ira boleh. Cudai. Saudara dong kita Saudara jangan. semua. Iya. Iya, nah kalau bicara mengenai tadi kan kesibukan sehari-hari tadi Viko sudah sempat tanya Iya. di awal juga katanya memang sehari-hari bermusik. Nah, ini sejak kapan Sandi ini suka bermusik? Apakah begitu lahir langsung nyanyi gitu ya? Kalau pertama kali bermusik saya di usia belasan, jadi SMA. SMA SMA, ya. udah sering manggung, udah sering ikut kompetisi festival dulu. Iya. Oh, Zaman zaman kan dulu sering festival ya. musik, iya. Iya. Jangan-jangan kita seumuran ya. Iya. Tapi kalau untuk totalnya bermusik, saya dari 2016 sampai sekarang. Karena sebelumnya saya kerja di salah satu institusi pemerintah dan saya mengundurkan diri. Wah, Oke. itu suatu keputusan yang besar juga berarti ya. Iya, Sandi iya. berarti musik itu benar-benar kayak passionnya Sandi berarti ya. Mengapa bisa akhirnya memilih bermusik? Heeh. Karena saya ngerasa kemarin saya nyasar, karena ngikutin maunya orang tua sih. Iya, Nah, gitu ya. ketika saya ngejalanin, karena yang paling asik itu kan kamu ngejalanin sesuatu yang memang kamu pengen jalanin. Betul Iya. sekali. Karena kalau pakai keterpaksaan biasanya sesuatu yang terpaksa itu Iya, nggak- jadi beban biasanya. Iya, nggak bahagia ya Sandi ya. Begitu jadi Itu curhat ya. belajar nyanyi, belajar main gitar, belajar sendiri atau ikut les atau ada gurunya? Kalau main gitar yang ngajarin almarhum papa. Oh. Jadi turun temurun berarti juga Iya. ya dalam satu keluarga udah bermusik ya. Iya. Kalau bernyanyinya? Kalau bernyanyi, saya bernyanyi dari kelas 1 SD, udah ikut kompetisi yang bawa biasa bapak. Bawa nyanyi, tanding gitu. Iya. Dari kecil. Iya. Cuma mulai total untuk bermusiknya saya di 2016 sampai sekarang. Iya. Terus Oke. kenapa sendiri aja? Ada pasangan tinggal di Singkawang. Maksudnya kalau bermusiknya itu sebagai solois itu kenapa? Kalau gimana ya? Kalau sendiri kayaknya saya kadang kalau di panggung besar juga saya nggak sendiri. Kadang Oh. saya pakai season player. Oh, ada ya. Season player kadang berempat kita sampai berlima. Iya. Buat panggung besar gitu. Iya. Tergantung panggung yang Hmm. yang mau diisi gitu. Iya. Soalnya kan saya kan selama ini rutinitas saya ngisi di kafe-kafe gitu. Mhm. Iya. Ngisi di kafe-kafe. Iya. Jadi kalau kadang ada kafe yang nggak mau terlalu berisik gitu. Jadi Iya. pengennya yang yang soft, yang lebih bisa, easy listening ya. orang sambil santai, sambil ngobrol tuh masih kedengeran. Gitu. Iya. Tapi lebih enak perform sendiri atau rame-rame nih? Sebenarnya Iya. enak rame-rame dong. Oh. Ya. Iya. Iya. Soalnya kalau rame-rame sebenarnya waktunya juga lebih banyak buat briefing. Iya. Dan saya orang yang susah nunggu gitu. Iya. Tapi mengapa akhirnya memilih solois atau memilih aliran akustik ini, Sandi? Karena feel-nya memang kayaknya saya ketemu di sini gitu. Iya. Feel. Padahal dulu sempat ngeband juga ya. Sempat ngeband. Kalau ngeband dulu sebagai apa? Dan saya lead gitar. Oh, lead gitar. Oh, gitar. Iya. Jadi kita juga tahu kalau Sandi memang sebenarnya sempat gabung di band keluarga juga ya. Tapi awal-awal terjun di dunia musik, apa tantangannya nih Sandi? Apa langsung terkenal? Apa langsung bagus-bagus semua Ya performa? pasti semua berproses dong. Hmm. Berproses. Jadi dari awal saya terjun di dunia musik, tetap kita kan pasti ketemu dari panggung ke panggung. Iya. Jadi, kendala dari panggung ini apa, dari itu proses semua sih sebenarnya. Bisa proses. Pasti ada jatuh bangunnya begitu ya. Pasti. Suka dukanya begitu ya kok ya biasanya, apalagi Tapi kalau musisi. menurut saya banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Makanya dia sekarang lebih ini lebih fokus lagi ke musik begitu ya. Karena Iya. lebih banyak suka. Dan mengapa juga Sandi juga fokus juga ini menciptakan lagu sendiri?
biasanya kan orang lagu-lagu orang lain Iya, cover gitu. yang Ini sudah kan kalau terkenal. nyiptain lagu sendiri mikir lagi gitu gimana Iya. musiknya, liriknya. Saya pernah ikut tren-tren cover kok. Oh, pernah Jadi, juga ya. saya punya channel sendiri dan ikut tren-tren cover, tapi saya mikir nggak dapet kayaknya. Lebih enak apa yang sedang saya rasakan, apa yang saya pikirkan itu yang saya tulis. Iya. Itu yang saya mainkan. Kayaknya lebih asik seperti itu sih. Kalau bicara genre, Kalau ya. genre. Apa nih alirannya? Yang penting jangan sesat ya. Kalau genre saya sebenarnya sih pop ya, pop, folk gitu deh, pop. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau sudah lama-lama ngeband, pengalaman yang sangat-sangat menarik dari seorang Sandi ini apa? Yang tidak terlupakan lah gitu. Itu saya pernah perform di lapangan terbang. Lapangan terbang itu dulu bekas lapangan terbang. Iya. Susilo, Sintang. Oh, Ya. di Sintang. Ya, after Sintang itu kan nggak dipakai lagi. Jadi di situ waktu itu ada event yang bawa saya tur keliling Kalbar. Iya. Keliling Kalbar. Jadi saya nggak pernah ketemu di panggung. Saya perform sendiri, tapi lapangan terbang full itu manusia semua. Full. Rame. Full itu yang 2019 ya sebelum COVID. Wah itu nggak bisa saya lupain benar. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Sandi, Iya. ada berapa lagu ciptaan yang sudah Sandi buat? Total ya, Iya, dari total. awal bermusik. Selama saya solo ini ada sekitar 1 album sih. Waduh, lumayan juga ya. Itu kalau bicara inspirasi biasanya seringnya dapat dari mana? Biasanya lagi mandi. Aduh, ini orangnya produktif ya, mandi aja dapat lagu. Ya lagi mandi atau lagi Serius lagi mandi? Ya kalau lagi mandi atau lagi Mungkin karena pikiran seger ya, habis guyur air gitu ya. mungkin freshnya kena air kayaknya. Jadi langsung liriknya jadi. Pertama lirik tuh biasa kadang nggak kekumpul semua gitu. Ini part ini enak nih kayaknya nih. Jadi disimpan dulu tuh. Iya. Disimpan dulu, sisanya nanti biar nanti kita tambahin yang pasnya kayak gimana isinya. Iya. Oke. Atau Tapi- biasa ada juga gini nih, selain dari pengalaman pribadi, Iya. curhatan teman-teman. Iya, Kan curhatan gitu ya teman-teman. biasanya dijadiin lagu, cocok nih kayak jadi. Pernah nggak kayak gitu? Seperti lagu Sabar ini, Iya. ini curhatan temen. Oh. Curhatan temen. Jadi ada teman saya, dia dulu kerja di satu perusahaan, akhirnya di PHK gara-gara Pandemi COVID. ini ya. Berarti ini kisah nyata dong. Iya, Iya. kisah nyata. Itu kayaknya lagunya bukan curhatan temen tadi, curhatan seluruh orang selama masa pandemi ya. Di situasi seperti ini ya, Berasa mungkin untuk semua orang. Makanya pas kita denger tuh kayak bener-bener nyentuh di hati. Oh iya, ini bener Beras tidak ada, Iya, tadi kan? keadaan bener-bener saat Iya. ini yang dialami banyak orang Iya. ya. Jadi inspirasi buat Sandi bikin lagu juga. Jadi tema lagunya nggak mesti cinta aja, Iya. tapi juga tema sosial tadi ya. Oke, Oh, iya. baik, dan pemirsa, kita masih akan bersama Cudai Sandi malam- Cudai, ya. Sandi Cudai malam hari ini, Iya. dan masih dengan tema musik dan film. Betul sekali. Nanti Sandi akan perform lagu berikutnya yang Iya. berjudul Berkali Ku Telepon, tentunya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. Berkali-kali ku telepon, berkali-kali ku telepon, berkali-kali ku telepon, berkali-kali ku telepon. Kau selalu banyak alasan, pas saat bersama kau sibuk sendiri dengan handphonemu. Kau selalu bilang ku cinta matimu, tapi ku curiga ada yang lain. Berkali-kali ku telepon, berkali-kali ku telepon, berkali-kali ku telepon, berkali-kali ku telepon. Sayang, jujurlah kepadaku, jangan berdusta. Aku sudah tahu
kau selingkuhiku. Tolong cepat katakan siapa dia yang jalan denganmu waktu malam itu. Berkali-kali ku telepon, tak ada jawaban, tak ada balasan. Oh kamu di mana? Berkali-kali ku telepon, tak ada jawaban, tak ada balasan. Dengan siapa? Oh sayang, jujurlah kepadaku, jangan berdusta. Aku sudah tahu kau selingkuhiku. Tolong cepat katakan siapa dia yang jalan denganmu waktu malam itu. Berkali-kali ku telepon, tak ada jawaban, tak ada balasan. Kamu di mana? Berkali-kali ku telepon, tak ada jawaban, tak ada balasan. Dengan siapa? Oh, berkali-kali kau telepon, aku tak menjawab. Ku dengan dirinya, teman baikmu. Oh, oh, oh. Berkali-kali ku telepon, tak ada jawaban, tak ada balasan. Kamu di mana? Berkali-kali ku telepon, tak ada jawaban, tak ada balasan. Dengan siapa? Oh, dengan siapa? Oh, dengan siapa? Oh, dengan siapa? Oh, dengan siapa? Iya, masih bersama kami di RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar. Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami semakin malam hari, tapi tentunya mudah-mudahan lagu-lagu yang tadi dihadirkan oleh tamu kita ya Ko Iya, bisa Sandi menemani, Judai. bisa menemani pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang saat ini sedang beristirahat setelah seharian beraktivitas. Iya, benar Ya. sekali. Nah, tadi sudah dibawakan satu buah lagu Ya. dari Sandi Cudai berjudul Berkali Ku Telpon. Aha. Nah, ini diciptakan oleh Sandi Cudai bersama Iya. GB Vesta. Betul sekali. Nah, kita pengen tahu dong Ya. pastinya ya, seperti apa sih sebenarnya proses ciptain lagu ini? Enak ya beatnya ya tadi. Berkali-kali ku telepon. Jadi kita nyiptain lagu ini saya bareng sama Gaby Pesta. Kan Gaby Pesta sekarang stay-nya di Bali tuh. Iya. Jadi kita call-callan aja, telepon-teleponan aja. Aku ada lirik nih gitu ya. Aku ada lirik, aku kasih kamu. Nanti aransemen tambahin lagi liriknya. Ada yang mau dibuang atau ada yang mau Iya. ditambah, silakan katanya. Ini lagu nanti kita syutingnya bareng, dia bilang nanti pas aku gitu. pas aku pulang ke Singkawang. Singkawangnya. Ini baru lagunya atau Ini lagu di awal 2020. 2020? Oh, Ya. oke. Tapi kok bisa bersama GB Vesta ini, Sandi? Gaby Pesta itu teman saya dari kecil. Oh, dari Singkawang juga? Iya, Gaby Oh, Pesta asli iya. Singkawang. Biak Singkawang juga. Biak Biasa. Singkawang. Iya, kalau kita boleh tahu Ya. waktu Gaby-nya kasih tahu ini ada lagu nih gitu. Sandinya langsung ini liriknya enak nih kayaknya harus dibikin Iya. lagu yang Jadi gini, dia kirim hanya lewat voice note gitu. Ah. Kirim lewat voice note. Nih aku ada lirik nih. Jadi coba aransemen. Aku percayain ke kamu gitu istilahnya. Dengan melihat sosok seorang Gaby ini kan DJ ya. Iya. Dia DJ. Jadi kayaknya kalau lagu ini kayaknya dibikin agak lebih up gitu kok kayak seorang
Gaby kayaknya pas deh gitu. Jadi aku Cocok sama karakternya. Iya, sama cocok profesinya. juga sama karakter. Jadi aku Iya. kolaborasi, aku gabungin karakternya Gaby sama karakterku biar nyambung gitu. Tapi ide awalnya memang dari Gaby. Lirik awal dari Gaby. Ide Lirik awal. awal dari Gaby, di beberapa part ada yang aku buang dan ada yang aku tambah. Di beberapa part aransemen keseluruhan, untuk aransemen itu aku sendiri. Aku sendiri yang Susah aransemen. nggak tuh waktu ini kan nggak gampang ya karena Iya. kalau biasanya Sandi tadi nyiptain lagu Sendiri. pengalaman pribadi lebih enak gitu. Tapi kalau dari orang susah nggak prosesnya waktu? Kalau dibilang prosesnya susah, lumayan rumit karena ini bukan dari lirik ini bukan dari aku gitu. Iya. Lirik ini bukan dari aku, aku disuruh ngaransemen, disuruh jadiin satu buah lagu dengan Iya. karakter seorang aku dan Gaby gitu, Iya. jadi Iya. biar bisa nyatu gitu. Atau mungkin nanya dulu nggak ya, ini ceritanya tentang apa nih lagunya Iya. supaya pas bikinnya itu dapet gitu. Ini kayaknya ungkapan perasaan seorang Gaby Pribadi. kayaknya. mungkin dia pernah nelpon orang, ini nggak diangkat-angkat, nih tetap selingkuh nih kayaknya gitu. Oh gitu ya, kalau telepon nggak diangkat Negatif berarti selingkuh ya? Mungkin. Iya. Langsung suuzon aja ya. Iya. Oke. Oh, gitu. Berapa lama ini kalau berkali ku telepon? Berkali ku Bang Sandi? telepon, saya nggarapnya sekitar 2 mingguan untuk musik ya, untuk musik musiknya. 2 mingguan. Tapi kalau buat syutingnya kemarin di klip itu kan karena nunggu jadwal Gaby pulang, karena dia sibuk juga. Iya. Waktu itu pernah punya rencana kita sebelum COVID kemarin kita bakal launchingnya itu di Bali ceritanya. Di Bali iya, launchingnya. iya. Tapi Bakal ternyata- launching di Bali, tahu-tahu Maret kita di cut semua. Semuanya. Lockdown. Semua rencana berubah ya. Kelebihannya apa sih, Iya. Sandi? Kalau lagu berkali ku telepon ini kelebihannya apa kalau di mata Sandi? Kalau berkali ku telepon ini kayaknya lebih banyak ke EDM sih. Musiknya tuh lebih banyak ke pakai EDM semua gitu. Iya. Jadi nggak aku coba memadukan antara akustik sama EDM tuh bisa nggak nyambung Iya. gitu. Terus pas dikasih ke Gaby gimana? Apa Langsung namanya setuju. responnya gitu? Dikasih ke dia, seneng banget ya. Tapi Nah, ada ini yang pas. dikoreksi lagi. Hah? Mungkin ada yang dikoreksi lagi, ada Kurang Gaby ini yang nih nggak San, suka. kurang itu gitu. Dia percaya full sih ke aku, Oh, oke. karena dia kasih hanya sebatas voice note dan jadinya seperti ini. Wah ini kita bilang, nanti kita launching di Bali. Iya. Wah, aku udah Video seneng. klip tadi udah bikin atau belum? Video klip? Video klipnya udah ada. Sudah ada Udah ya? ada. Iya. Oke. Padahal saya baru nawarin diri mau jadi model. Jangan Sandi, saya. Karena yang jadi model di klip itu, yang jadi model di klip yang berkali ku telepon ini Gaby sendiri gitu. Oh gitu. Gaby sendiri dan Mundur deh kalau gitu saya ya. Gak masuk Seujung kuku hitungan juga yang ini. kalah. sadar diri. Iya baik. Jadi tadi sekitar 2 minggu ya proses bikinnya dan akhirnya Gaby-nya puas sih ya. Gaby-nya akhirnya udah selesai semua. Dia juga kalau pulang ke Singkawang nggak pernah lama sih. Iya, Paling sibuk. 3 hari, 2 hari, habis itu Iya. udah ke Bali lagi. Tapi proses video klip segala macam itu lancar aja ya. Syuting kita sehari aja sih. Oh sehari. Iya, sehari. Di Ada Singkawang kendala itu- tadi, Sandi? Kalau Kalau selama syuting nggak ada sih. Hmm, Lancar-lancar lancar aja. aja. Di Singkawang ya video klipnya? Kita syuting Oh di di Singkawang. Singkawang. Syuting di Singkawang. Iya. Karena kalau Singkawang sih view-nya banyak yang bagus-bagus Nah, ya. itu dia. Taman burung masih ada taman burung. Tapi nggak ada burungnya. Tamannya aja. Oh, Oke. tamannya ada. Oke. Baik, Di mana baik. lokasinya? Lokasi Kenapa? syuting Lokasi video klip. syuting kemarin. Untuk Kita kemarin Ya. syuting di Singkawang Grand Mall. Oke, Singkawang syuting di Grand sana. Mall ya. Nggak lama sih sehari selesai. Sehari selesai. Ya, lancar Oke. ya. Ya, jadi tadi sudah cerita berkali ku telepon, emang enak sih lagunya Iya. apalagi sambil malam-malam. goyang-goyang gitu Betul. ya. Dan sepertinya memang curahan hati dari Gaby Vesta sendiri. Ya. Ini bahaya kalau curhat sama Bang Sandi ya dibikinin lagu nanti. Iya, bahaya. Ayo sini siapa yang mau curhat sini. Bocor rahasia Langsung hati jadi saya. Lagu. Tak Oke. boleh dengar orang curhat langsung bikin lagu gitu. Ya, tadi Bang Sandi bilang sudah ada satu album yang dibuat ya. Iya. Satu album yang dibuat. Nah, Satu kalau album berapa lagu sih? 12. Oh, 12. Oh, bukan satu lusin tuh ya. For your information di bawah ya. Oke. Baik. Nah, kalau dari satu album ini yang paling Sandi suka lagu apa? Tapi tahan dulu jawabannya. Kenapa? Ya jangan, Oh, biar gitu. pemirsa semakin penasaran. Saya masih pengen banyak nanya, Iya, ulang. Jangan, Oh, belum ya? Tetap di Oke. sini. Masih panjang sama Bang Sandi. Ah,
Baik, nanti kita pengen tahu dari satu album atau sekitar 12 lagu yang sudah Sandi Cuday ini ciptakan, mana yang paling disuka atau berkesan gitu ya. Pengalaman pribadi ya. Dia sudah mulai mikir tuh, apa ya gitu. 12 lagu. Iya. Iya. Baik, nanti kita dengarkan seperti apa jawaban Sandi Cuday mengenai lagu yang paling berkesan. Kemudian dalam menciptakan dari 12 lagu itu ada kendala-kendala nggak sih? Gitu Benar. ya. Oke, dan pendengar dan juga pemirsa RRI.net, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali di RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jika dalam kondisi tertentu tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah dengan menggunakan hand sanitizer. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Live Music. Sesungguhnya memang kita tak semestinya harus tetap bersama. Akan ada satu cinta yang pastikan terluka karena ini semua. Kini ku pergi tinggalkanmu, walau menoreh luka di hati ini. Kini ku tak akan kembali di pelukan hatimu, di cintamu. Ku berasa
Memang aku tak sepantasnya untuk miliki kamu. Oh, pergilah, lupakan semua cerita yang pernah singgah di dalam hati. Kini ku pergi tinggalkanmu, walau menoreh luka di hati ini. Kini ku tak akan kembali di pelukan hatimu, di cintamu. Ku tak pernah menyesali pertemuan ini. Begitu berarti, begitu berarti. Sesungguhnya memang kita tak semestinya harus tetap bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Kami juga ingatkan kembali untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, acara ini bisa Anda dengarkan di FM 101,8 MHz dan juga disiarkan di aplikasi smartphone RRI Play Go. Kemudian di TV kabel @nenmedia_tv channel 20. Kemudian di UC TV channel 130. Dan tentunya di website kami www.rri.co.id ya. Oke, ya tadi barusan saja Sandi Cudai sudah membawakan sebuah lagu dengan judul Aku Pergi. Ini Sandi benar-benar berhasil mengaduk-aduk emosi kita ya. Ira aja, Maksudnya, saya enggak. Oh gitu ya, saya baper mungkin. Jadi kalau tadi lagunya up ya, berkali-kali ku telepon. Oh enak, kita goyang ya. Habis itu lagunya sedih. Iya, sedih lagi sekarang. Untung tak netes saya mata saya ya. Saya kalau nangis bujokannya susah loh kok. Pakai ya. apa? Bunga? Permen. Bunga Bang mau? Mau. Iya, jadi kita tadi sebelum Sandi nyanyi lagu Aku Pergi sempat kita tanya juga satu album, hampir satu album tadi lagu 12 lagu ya yang sudah diciptakan. Nah, di antara semua lagu itu mana yang paling berkesan gitu buat Sandi? Yang paling suka. Yang paling suka dari satu album itu kayaknya Balada Karantina. Balada Karantina. Oh nanti kita dengarkan lagunya ya. Jangan sekarang. Iya, jadi bocoran dikit kalau Balada Karantina itu lagu terbaru Sandi ya. Bener ya. Oke, tapi nanti kita bahasnya. Jangan sekarang. Terus di antara 12 lagu mana yang paling susah nyiptainnya? Ya. Yang paling susah nyiptainnya Aku Pergi. Aku Pergi tadi ya. Kenapa? Karena sedih. Karena gini, membuat sebuah lagu yang betul-betul kita sampaikan biar bisa sampai di orang lain itu kita harus riset banyak sih kalau menurut saya. Enak nggak ulang lagi, enak nggak ulang lagi, coba lagi sampai enak, sampai benar-benar enak gitu. Iya. Oke. Apa namanya pengalaman pribadi lagunya? Dia berkaca-kaca matanya ya. Pengalaman pribadi juga. Itu pernah ngalamin. Tapi memang inspirasinya dari pengalaman pribadi. Hampir semua lagu yang saya tulis itu pengalaman pribadi dan pengalaman cerita dari teman. Cerita dari teman.
Tapi lebih banyak dari lagu semua yang saya tulis itu memang pengalaman dari saya. Pantas dalam banget tadi bawainnya ya. Apa emang mungkin mudah dan langsung seketika aja sebenarnya lirik karena pengalaman pribadi tadi? Kalau pakai pengalaman pribadi kayaknya saya bisa berinspirasi lebih luas kayaknya. Dari Tahu mana nempatin Iya, partnya. jadi tahu gitu ya. progresi chordnya yang saya ambil dengan apa? Dengan kata-kata yang disusun harus Iya. pasnya di sebelah mana kayaknya lebih gampang kalau dari pengalaman yang saya rasain sendiri gitu. Tapi kayaknya pengalamannya sedih semua. Sini nanti habis ini kita cerita ya. Nggak ada cerita yang senang kayaknya ya. Ada lah ya, masa Ada. hidup sedih melulu. Tenang Bang Sandi, habis badai pasti ada pelangi. Oh gitu ya. Tapi ada yang senang, tapi rata-rata sedih. Dari 12 Lebih enak lagu ciptain tadi. lagu sedih apa gitu gimana? Separuh-separuh sih kayaknya tuh. Ya hidup masa sedih melulu pasti ada senangnya lah Bang Iya Tiko dong. ya. Iya. Oke. Nah, kalau bicara tema kita tadi ya di awal kita sudah sampaikan mengenai musik dan film. Nah, ini yang bakal kita tanya juga sama Sandi Cudai. Kalau melihat bagaimana keterkaitannya gitu ya antara musik dan juga film. Suka nonton nggak Bang Sandi? Hobi bang, hobi banget saya nonton. Iya. Iya. Film apa biasanya suka? Hollywood. Doraemon. Hollywood. Tapi kalau Indonesia juga saya suka. Suka ya? Indonesia. Genrenya ya misteri, action atau Kalau Indonesia Romantis. paling banyak drama deh ya. drama Drama ya. deh. Hidupnya kurang drama deh, nonton drama ya. Tapi erat ya, menurut Iya, Sandi gimana? sendiri erat kaitan musik dengan film. Pasti dong, karena dari film biasa kita malah dapat inspirasi sebenarnya untuk menulis sebuah lagu Iya. dari film. Karena kan film tuh ya kurang lebih kalau menurut aku seperti lagu harus punya cerita, Oh. harus Iya. punya cerita. Lagu yang disampaikan pasti ada ceritanya gitu. Sama seperti film. Oke. Hanya Tapi sempurna tidak kalau film tidak ada musik? enggak. Kurang hidup gitu filmnya ya. Iya. Karena film tetap perlu musik dong, scoring dan segala Iya, macam. Pasti betul. perlu musik. Terus juga kadang-kadang soundtrack dari film itu hits sekali Iya, seiring dengan iya, bener filmnya ya. banget. Kita nggak bisa lupa dong My Heart Will Go On, Titanic ya. Iya. Itu zaman kapan ya? Tua banget saya ketahuan ya. Itu saya masih sekolah. Iya, saya masih SD. Oh saya belum lahir. Kok bisa tahu gitu filmnya. Aduh ketahuan tuanya. Iya. Baik, jadi memang tadi berhubungan sekali kalau menurut. Kalau Sandi pengen nggak nih bikin soundtrack sebuah film gitu? Ada nggak keinginan seperti Pengen itu? dong. Pengen, tapi Kira-kira film apa? film Hantu? Enggak. Oh, enggak. Wah, pengen- nanti datang bang malam ini. film tentang drama percintaan kayaknya asik. Iya. Lebih asik. Karena memang lebih apa namanya nyampenya cepet juga ke masyarakat mengenai cinta-cintaan ya. Oke. Tapi terakhir Sandi nonton film apa? Ceritanya tentang apa? Mungkin bisa cerita. Itu yang kemarin kita nonton berdua. Oh, ngaku-ngaku. Kalau terakhir saya nonton, soalnya sekarang sepi juga sih ya. Iya. Jadi dibatasin juga nonton. Jadi kan Nggak enak dong nonton jauh-jauhan Iya, ya. terakhir saya nonton film Hellboy. Oh, Hellboy. Hellboy. Iya, mirip ya. yang warna hitam itu ya? Bukan. Merah. Oh, merah. Yang warna Iya. merah. Kalau film yang paling berkesan buat Sandi? Film yang paling berkesan. Apa? Dalam negeri deh, karena karya film dalam negeri nggak kalah dong ya. Dalam negeri kalau yang paling berkesan saya suka Laskar Pelangi. Laskar Oh, Pelangi. luar biasa. Calo kita. Oh, Sama calo kita. Sama gitu berarti ya. Kenapa saya suka Laskar Pelangi? Karena apa nyentuh gitu filmnya. Iya. Mereka hidup dalam kemiskinan di daerah mereka yang kaya gitu. Ya, ini sempat sampai peringkat 4 paling banyak ditonton loh Laskar Pelangi ini. Saya aja nonton 3 kali. Wah, luar biasa. Sombong pamer ya. Jadi saking bagusnya memang perjuangan di dunia pendidikan juga gitu ya dengan segala keterbatasan dan memang kalau nonton film itu nangis sih ya kalau udah Inspirasi juga bagi anak-anak muda betul. kita. Jadi tuh, kalau luar negeri film apa tuh Sandi yang paling Gimana? berkesan kalau film dari luar negeri? Luar negeri. Kalau Tadi dalam negeri kan Laskar Pelangi ya. film luar negeri yang berkesan kayak Titanic. Titanic deh kayaknya ya. Masa sih? Iya, Sama. Sama berarti. Iya. ya. Bisa sama. Karena aku kalau Saudara. dari sekian banyak film yang ku tonton berulang-ulang dan nggak pernah bosan hanya Titanic. Iya.
Benar, sampai sekarang ya. Oke, baiklah. Kita masih bersama dengan Sandi Cuday malam hari ini. Dan tadi seperti yang disebutkan, Sandi suka dengan Laskar Pelangi. Filmnya Ya, ya. filmnya. Oh ya, kita lupa Ada tanya kalau bukunya. betul dari Andrea Hirata ya. Ya. Kalau soundtrack film, benar soundtrack film. Yang paling suka yang mana? Apakah sama dengan filmnya atau ada soundtrack film lain yang disuka? Soundtracknya kayaknya Laskar Pelangi. saya Laskar suka. Pelangi Iya. juga ya. Jadi film dengan lagunya tuh sama-sama Bener. bagus. Itu film sama lagu kayaknya pas sekali Iya, gitu. betul sekali ya. Ya udah kalau gitu kita tantang aja Sandinya sekalian Iya, ya. Katanya sekalian aja. suka filmnya, suka soundtracknya juga. Sekali nyanyiin dong penyanyi. Langsung Pas- harus dinyanyikan. Kalau mau kita suruh main film susah. Iya, harusnya nyanyi yang pas. Oke. Benar. Dan pendengar Siap ya nyanyi ya. Siap-siap. Laskar Oke, Pelangi ya. oke. Oke. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan langsung saja saksikan penampilan dari Sandi Cuday Ya. dengan Laskar Pelangi. Yang kalau gini di studio boleh kita nyanyi bareng ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Ya di studio, yuk bareng yuk. Menarilah dan walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Bareng ya, come on. 1, 2, 3, oh. Asik. Walau bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. 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 Tepuk tangan dong buat yang studio. RRI Live Music.
Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama Sandi Cudai dengan Laskar Pelangi. Luar biasa, merinding mendengarkannya. Dengar nggak saya pakai jeret nyanyi itu? Maaf ya Bang Sandi terkontaminasi lagunya. Jadi ikut terbawa suasana Bang Sandi. Bener ya, jadi pengen nonton filmnya lagi. Saya udah gitu lupa filmnya. Ah, Udah nonton terakhir lagi makanya ya. Belum lahir soalnya. Sok masih muda teman saya ya. Oke. Jadi betul sekali berarti apa yang disampaikan tadi Bang Sandi ya. Lagu dengan filmnya itu cocok Bang kalau dinyanyiin. Menggugah semangat Pas, kita. gitu. Untuk apa mereka aja yang kekurangan itu bisa semangat belajar meraih cita-cita. Apalagi kita dengan fasilitas yang serba ada ini. Benar Ya. sekali. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol lagi sama Ya. Bang Sandi malam ini masih seputar tema musik dan juga film. Iya, Tapi kami ingin betul tahu lebih sekali. dalam gimana sosok Bang Sandi. Nah, mungkin Bang Sandi bisa cerita sedikit ya Ira. Ya. Bang Sandi ini orangnya gimana? Orangnya suka marah, Iya. suka merajuk, Ngambek. Pendek tongkeng. pendek tongkeng. Ketawanya paling gede pendek tongkeng berarti. Biasanya. Atau tanya temennya nih. Kalau saya menilai diri saya sendiri Susah ya? sulit. Dia pasti bilang saya soleh, baik, pintar, rajin menabung. Iya. Tapi biasanya kata teman-teman Sandi itu orangnya gimana? Tapi kebanyakan temen yang cerita sih, Bang, emosinya agak ditahan-tahan. Ya. Kadang oke. suka meledak-ledak, Karena mungkin semangat. terlalu bersemangat mungkin ya. Kalau ini biasa ada orang suka apa? Mut-mutan gitu. Kalau mut-mutan saya enggak. Enggak, Oh, ya? enggak. gampang Karena sedih ya. soalnya saya tiap hari juga perform terus di panggung. Iya. Dari kafe itu kafe, kafe Iya. itu kafe. Jadi kalau saya mut-mutan, Bahaya juga keluarnya ya. nggak enak dong. Benar. Tapi Iya. Kalau ngikutin ada mood kebuntuan susah. nggak biasanya, Bang Gimana? Sandi? Lagi Buntu gitu, bad buat lagu mood. terus Namanya manusia buntu. ya, ada Iya, up down-nya. pasti ada. Kalau saya bad mood biasanya kalau misalnya lagi aku perlu refresh nih, kayaknya udah terlalu penuh nih lirik yang aku hafal nih misalnya. Iya. Terlalu banyak mikir yang ini aku nyendiri, aku keluar. Misalnya rekreasi atau kemana gitu, keluar iya. ke pantai, tapi sendiri. Oh, sana sih banyak pantai ya. Iya. Mana aja Ngesot tinggal aja pilih. nyampe pantai ya. sambil berenang tapi berenangnya ke laut gitu. Iya, Oh, sambil iya. berenang gitu. Jadi tadi ya saya sempat pengen tanya sih kalau misalnya Iya. Bang Sandi itu lagi nggak mood, lagi apa namanya manusia tadi ya hidupnya ada naik turun, cara menanggulanginya gimana? Menanggulangi, cara ngatasinnya Cara gimana? mengatasi. Tadi ke pantai ya. Kalau iya ke pantai kalau bisa sendiri gitu. Karena Iya. karena kita harus punya waktu sendiri Iya, untuk mengkoreksi Aha. apa sih selama ini yang udah aku lewatin, apa sih mungkin kesalahan-kesalahan yang udah aku Iya. buat gitu. Kita pasti punya waktu untuk Betul. sendiri gitu. Iya. Untuk Muhasabah diri Masya Iya. Allah ya. Sejuknya dengan Nah, saat buntu Iya, tadi saya ngomong Bang bener Sandi- nggak ada yang percaya ya. Gimana? Nah, saat buntu tadi Bang Sandi lagunya jadi atau malah nggak jadi lagunya? kalau pas lagi buntu, Ah, ah. kalau pas lagi buntu nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, iya. Tapi Diam tetap aja jadi gitu. lagunya. Tapi tetap jadi karena ide itu kan datangnya kan nggak sekali, tetap Iya. ada lagi akhirnya dikumpulin gitu. Pernah nggak ada satu lagu nggak selesai gitu karena tadi idenya udah nggak bisa lagi, ya udah nggak Belum pernah. dilanjutin. Oh, belum pernah. Belum ya. Tetap pernah. lanjut. Tetap belum Diusahain tetap lanjut ya. lanjut. Harus lanjut. Iya. Oke. Kalau tadi di awal Viko udah tanya pengalaman manggung. Pengalaman. Iya. Apa namanya dari tahun berapa gitu Bang Sandi manggung, terus di mana aja yang pernah gitu ya? Saya manggung hampir sekabupaten di Kalimantan Barat ya. Sudah pernah sering. ya. Sudah. Sintang, Sanggau, Ah. Ketapang, Sambas, Iya. Kapuas Hulu. Kuburaya Hampir Bang, semua. Kuburaya. Kuburaya udah. Rumah Kuburaya. saya tuh. Termasuk ya. Budak Kuburaya. Iya, budak Ketapang Kuburaya. juga. Budak Kuburaya. Sampai ke Punggur juga, Bang. Budak budaya juga. Masuk Kuburaya Bang, Punggur itu Bang. Oke, itu Iya. panggung besar atau kafe ke kafe atau Panggung besar. oh panggung besar? Karena saya pernah ikut di satu event, memang event itu berjalannya keliling Kalbar Iya. di kabupaten, jadi saya ikut di situ gitu. Jadi saya udah ngerasain di Ketapang 1 bulan, Iya. di Sanggau 1 bulan, jadi di Sintang malah lebih dari 1 bulan, Iya. lebih Sintang, dan terakhir di
event itu terakhir di Singkawang. Di Singkawang ya, iya. Mana itu pengalaman tidak terlupakan di antara semua tempat itu? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain pas manggung, misalnya apa sih yang memalukan biasanya pernah tercampak mic gitu misalnya, tali gitar putus. Saya Atau terpeleco. Pernah manggung di panggung besar, tiba-tiba sound saya mati. Waduh, Sound saya mati dan itu penonton pas lagi rame-ramenya. lagi seru-seru Iya, ya. mereka langsung teriak, wuh, gitu kan. Akhirnya saya bilang, biasa bilang, soundnya lagi merajuk, saya bilang. Padahal pikir-pikir saya panik ya. Iya. Tapi situasi itu kalau ada situasi seperti itu, ngadepin kita nggak bisa panik. Iya, Nggak bawa boleh. slow ya Iya. gitu ya. Bop, langsung mati total semua gitu. Tapi tidak lama kemudian hidup lagi. Tapi tidak nyala lagi. Kalau saya pulang nangis gitu ya. Iya. Terus begitu mati kan, diteriakin penonton. Begitu pas nyala, santai. Soundnya merajuk. Tapi sebenarnya ada rasa malu sebenarnya. Itu kebalik ke kita yang mengendalikan. benar. Nah, gitu aja. Supaya nggak kelihatan kalau sebenarnya kita tuh panik juga ya. Panik dong. Lagi seru-seru, lagi rame, lampu mati ya Allah. Oke. Kalau pengen manggung nih, pengen manggung, ngulang manggung yang di mana? Berarti yang paling berkesan gitu, pengen ngulang lagi di situ. Di Kuburaya tadi. Sintang. Sintang ya. Karena Sintang the best. Rame Oke. sekali. Oh, penontonnya rame. Wow, luar biasa, itu ribuan yang nonton. Iya. Oke. Dan juga kalau misalnya ke daerah orang itu karena mereka nggak kenal kita, Iya. berasa kita tuh kayak terkenal Kayak sekali. pernah gitu. manggung. Bang Sandi gitu. Kalau fans gitu gimana? Mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan di mana ya? Mana? Bang Sandi. Di Bang Sandi. Ketapang sih, Ketapang. Iya. Turun dari stage kayaknya Diteriakin. bang itu. Foto, Bang. Boleh foto nggak? Aku karena mikir, oh iya gitu. Pikir aku siapa sih? Perasaan belum jauh-jauh amat sih gitu kan. Pikir sampai segininya Nggak nyangka di-appreciate gitu ya. Sampai Iya. segininya di-appreciate sama itu. Bang boleh foto ke Bang? Ayo foto sini nggak apa-apa Bang kan. Pikir wah aku nih siapa gitu ya. Ternyata aku terkenal itu gitu ya. Terkenal inikah aku gitu. Iya. Saya juga gitu, kok rara gitu. Bayar utang. Utang siapa? Lagi rupanya. Lagi. Kasihan. Jadi paling berkesan tadi ternyata ada yang sampai bang ngajak foto gitu. Iya, ngajak foto Bang, boleh foto dong Bang. Ya, ayo kesini foto. Iya. Kalau Oke. di Singkawang sih udah lah ya, Sandi Cudai Udah pasti terkenal. udah kenal ya. Di Singkawang. Saya baru WA teman aja Sandi Cudai, oh kenal katanya. Oke, kalau musisi favorit Bang Sandi siapa? Kalau internasional, saya suka Jason Mraz. Oke, iya. Oke. Kenapa suka dia? Dia unik. Betul. Dia beda gitu. Dia Suaranya? dia solois dan dia tampil kok menurut saya unik beda gitu. Iya. Beda. Udah langsung tahu aja, oh ini si Jason nih gitu Jason Mraz. ya. Kalau nasional, lokal? Kalau musisi nasional yang saya paling suka Om Iwan. Iwan Iwan Fals Fals? ya. Ya. Wah, ya. Kenapa suka Iwan Fals itu? Apakah karena Om Iwan itu orang yang konsisten. Dia dari pertama hidupnya memang dari jalanan jadi seorang musisi sampai rambutnya putih. Iya, benar ya. Kalau karya Bang Iwan sendiri gimana menurut Bang Paling Sandi? suka yang mana? Kalau karya-karyanya Om Iwan kayaknya Om Iwan ngikutin zaman juga sih. Karena kalau di zaman sekarang kayaknya dia udah nggak sekritis dulu kayaknya. Kayak dulu Om Iwan kritis banget gitu, apalagi lirik-liriknya kayaknya tajam sekali gitu. Kalau sekarang kayaknya mungkin faktor usia juga. Faktor usia juga. Ya. Baik, jadi tadi kalau musisi kan pasti ada yang disuka luar negeri, tadi Jason Mraz dan juga Iwan Fals. Iwan Kayaknya Fals. banyak lah ya beberapa tamu kita juga di sini yang ngefans sama Iwan Fals. Ya memang Iwan Fals ini kan Ira kadang-kadang liriknya memang berani gitu ya. Iya. Mengkritik, Betul. melihat sekali. fenomena yang Temanya terjadi. juga beragam ya. Iya, beragam. Atau kalau misalnya Sandi dalam nyiptain lagu ada nggak terinspirasi tadi dari dua musisi itu? Ada. Seringnya begitu biasanya ya. Ada. Betul. Jadi seorang musisi atau biasanya siapa yang kita suka itu yang menginspirasi kita. Iya. Bukan berarti kita menjiplak gitu, Iya. tapi Inspirasi. aja. Iya. Iya. Oke. Baik. Kalau dari keluarga sendiri apa supportnya untuk Sandi? Mhm. Dari keluarga sendiri
penuh sih. Karena Iya. ibu juga Support sekali support. ya. Pokoknya segala apapun yang saya lakukan, Iya. perjuangan saya di luar selama ini nggak akan juga sampai saya bisa di sini mungkin karena doa dari ibu saya. Kayak lagu Armada asalkan kau bahagia nak. Gitu ya. Pokoknya kalau anaknya senang ibunya pasti Iya. dukung ya. Iya. Jadi sejauh ini kalau keluarga terus kalau teman-teman dukungannya sendiri karena Bang Sandi ini sempat dari apa tadi satu profesi berpindah ke Beralih. musisi Iya. gitu. Teman-teman Gimana? dukung juga. Kalau teman-teman yang buat saya bisa sampai saat ini, saya rasa bukan saya sendiri, tapi Iya. tetap teman-teman saya, teman-teman di sekeliling saya. Kayak teman-temannya udah ngantar saya ke sini, thank you. 20 orang se-RT ini yang nganter ya. Luar biasa. Arif, Aning. Iya, itu teman-teman yang deket banget ya. Ya. Iya. Masih Oke. betah nggak teman sama mereka? Jangan cari teman lain nanti. Oh jangan. Tapi kalau teman yang disuruh nemenin kita waktu susah itu loh yang jarang. Iya, itu ya. yang susah. Nah. Itu temen yang siap di saat kita susah Iya. itu yang susah. Mau ngikutin kita pas jatuh bangunnya itu yang susah ya kok. Iya. Jadi kamu beruntung punya teman seperti saya kok. masih banyak teman-teman lain di luar sana Ira. Putus persahabatannya. Kalau suruh pilih, Iya. keluarga musik. Ayo. Musik. Iya. Musik. Oh, kenapa? Nggak tahu, aku musik. Hmm. Aku hanya mau milih musik. Mudah-mudahan dari musik bisa dapat support keluarga, bisa Iya. nyenengin keluarga, bahagia Iya. keluarga gitu ya harapannya. Karena musik buat lu musik segalanya. Kenapa sih gitu Bang Sandi sampai ya? musik itu segitu dalamnya ada? Aku ada apa di merasa situ? aku startnya terlambat untuk di musik. Karena aku kemarin sempat ngambil keputusan yang salah. Jadi aku startnya sampai dari awal 2016 sampai sekarang baru sekitar 5 tahunan ya. Iya. Iya. Sekitar 5 tahunan. Kalau mungkin aku startnya bisa lebih mundur dari belakang itu mungkin nggak tahu cerita di depannya nanti seperti apa. Iya. Karena aku ngejar apa yang Ketinggalan kemarin gitu ketinggalan ya. kemarin. Iya. Ya. Iya, jadi ada ngerasa ketinggalan tuh sampai segitunya gitu. Tapi ya. kayaknya Jadi, udah- musik is my life gitu. Iya, tapi kayaknya nggak telat juga biar Iya, buktinya tadi nyanyi asik aja ya. Oke. Nah, kalau tadi kan katanya Sandi Cuda ini lagunya rata-rata ciptaan sendiri. Iya. Nah, jadi kita pengen tantang dong. Udah licik mukanya. harus ditantang. Iya. Jadi apa nih tantangannya kok? Jadi ada 3 buah kata. Mungkin Bang Sandi bisa pilih dari 3 kata ini dibuat lagu dan langsung Iya. dinyanyikan Ira. Nah, katanya kan tadi mandi aja langsung ada inspirasi bikin lagu. Jadi kita pengen Bang Sandi dari 3 kata yang kita sebutin ini ciptain lagu tadi ya. Spontan, tak boleh temennya tak boleh ngasih tahu ya. Jadi pilihan katanya Ada 3. ya Yang pertama hantu cinta. dan ketiga fiksi. Iya, Nah, baik. Mungkin bisa Silakan. Bang Sandi pilih nanti Pilih salah satu jadi ya? sebuah lagu. Pilih salah satu Pilih aja. salah satu. Ya, 10 detik dari sekarang. Oh enggak ya. Langsung nih ya. Enggak, Jangan sekarang, tahan. sabar. Iya, nanti setelah kita break Sandi Cudai sambil memikirkan kira-kira refnya aja, nggak perlu panjang Iya. ya. Oke. Nggak perlu video klip, nggak usah. Nggak usah. Modelnya lagi jadi host ya. Baik, kita nanti segera tahu seperti apa Sandi Cudai nyiptain lagu. Kata-kata mana yang dipilih? Hantu, cinta, atau Oh, fiksi? fiksi, oke. Iya. Kita akan kembali lagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net tetap bersama kami di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. Spontan nih ya. Kau hanya kau cinta yang selalu ada mengisi jiwa untuk selamanya. Lagi ya. Akan selalu bersamamu menjalani hingga akhir kita berjanji sehidup semati
kan selalu bersama selamanya. Bersamamu hidupku lebih berarti. Bersamamu ku akan mengukir mimpi. Bersamamu berdua lewati sisa hidup ini. Bersamamu sampai akhir nanti. Udah ya? Iya. Tepuk tangan. Kita telajak tadi ya. lagi. Minta satu rap tapi habis satu lagu. Satu lagu. Jadi tadi di antara Tiga tiga kata? katanya, hantu, cinta, dan fiksi, kata apa yang? Kok saya nggak ada dengar kata-kata hantu? Saya hanya ngambil kata cintanya doang. Kata cinta. Kan seperti Bang Sandi bilang tadi, dia suka tuh genre-genre yang cinta-cintaan. Iya. Ini spontan tadi, inspirasinya dari apa? Apakah Aku lebih banyak nulis lagu tentang cinta sih soalnya. jadi gampang aja gitu? Jadi ada beberapa lagu yang belum aku rilis, hanya baru guide dan lirik doang. Iya. Memang ada kata cinta. Iya. Jadi spontan aja langsung. Jadi ini membuktikan kalau tadi lagu-lagu rata-rata ciptaan sendiri, Iya. di challenge langsung jadi ya. Lumayan panjang juga tadi liriknya ya. Ya, Oke. mengapa kata cinta nih, atau mengapa banyak lagu-lagu tentang cinta, Bang Sandi? Enak dijual atau gimana? Karena kok menurutku cinta itu membuat seorang bisa jadi lebih besar, membuat Cie. seorang jadi bisa lebih semangat. Iya. Efeknya besar. Terus cinta itu sebenarnya luas ya, Luas. nggak hanya sama pasangan, Iya. tapi sama keluarga, teman, sesuatu yang kita lakukan kalau kita cinta gitu ya. Berarti cinta tuh bukan coklat ya, Ira? Kenapa? Katanya cinta itu kayak coklat. Oh gitu, enak kenapa? dimakan. Cinta itu motivasi. Oh, Cie. cinta itu motivasi. Ya. Yang penting jangan seperti kopi ya, pahit di awal, salah terbalik ya, manis di awal, pahit terus. Kok kita jadi curhat? Iya, jadi curhat. Oke, terima kasih tadi berarti ya Sandi Luar biasa, Cudai ya. sudah memenuhi challenge kita, Ya. sudah menjawab challenge kita, lagu kata yang dipilih cinta, ya. Nah, ngomong-ngomong tadi, Ya. Sandi di antara satu album, seneng lagu yang paling disuka ialah lagu Balada Karantina. Ya. Nah, ini dengar-dengar baru dibuat juga ya, Sandi? Ini rilisnya pas COVID, Oh, pas di lockdown lockdown 2019 kemarin. 2020. 2020. Bang, abang tinggal di mana, Bang? Lockdown. Wuhan. 2019 di Wuhan. Bener kan? Takut iya, bener kan? Bener-bener ya. Iya. Oh iya, dia Saya mainnya jauh daripada kita ya. Kita belum lockdown, dia udah duluan. Iya. 2020 tadi ya. Iya. Balada 2020. Karantina. Itu benar-benar hidup kita benar berubah sekali Iya, gitu ya. budaya berubah, Iya, semua berubah. Yang biasanya kita nongkrong, kita salaman, ketemu teman, pelukan, tapi semuanya harus ditahan. Nah, ini kah yang menginspirasi Sandi dalam nyiptain lagu Balada Karantina ini? Iya, Balada Karantina itu saya tulis karena waktu pas pertama kali kita di lockdown itu kalau nggak salah 10 Maret ya. Iya. 10 Maret semua dihentikan, nggak Iya. ada yang boleh keluar rumah. Di saat itu di rumah, jadi kerjaannya tuh hanya main handphone, main handphone Iya, aja iya. gitu kan, lihat berita. Wah, ini kayaknya kok makin parah nih kayaknya. Iya. Jadi serem ya, Bang ya? Akhirnya dari inspirasi mungkin dari banyak nonton, saya tulis. Jadi dan itu pun syutingnya, bikin klipnya itu dalam rumah semua. Iya. Dan kenapa lagu Balada Karantina itu hanya solo gitar? Karena memang kita kan nggak boleh ketemu teman-teman kan. Iya, betul. Jadi saya hanya tag sendiri, Aha. pakai sound card sendiri di Iya. kamar. Terus di kamar dimatiin lampunya, dikasih lighting gitu. Jadi Iya. jadi benar-benar di dalam rumah, nggak keluar gitu. Iya. Tapi ada kayak ngambil cuplikan berita-berita Iya. gitu kayak lihat ya. Karena memang awalnya dari ngeliatin berita itu. Iya. Iya. Waduh, ini kok kayaknya makin hari kayaknya makin miris gitu Iya. kan. Akhirnya tertulislah itu Balada Karantina. Prosesnya berapa lama itu nyiptain lagu Balada Karantina? Itu 3 jam aja kok. 3 jam aja 3 kok. jam? Iya. Langsung Baju. spontan sih. Iya. Oke, termasuk musiknya juga Iya, langsung 3 jam 3 aja. jam aja. Iya. Oke, Langsung. jadi 3 jam. Kalau video klipnya tadi? Kalau Langsung? video klip kita bikin itu
sekitar 5-6 jam lah. Oh, Ambil oke. tag lagi. Bener-bener sendiri atau ada teman-teman lain? Ada teman-temannya bantuin. Via online Dia lah ya. datang, bantuin. Tolong dong dieditin dong gitu. Oh gitu, iya. Baik. Nah, Sandi sendiri sebagai musisi, karena kan nggak hanya musik aja, tapi semua lini kehidupan kita terpengaruh sama Iya. pandemi ini. Nah, Iya. kalau sendiri, Sandi sendiri gitu, ada rencana-rencana mungkin yang akhirnya tercancel karena pandemi? Banyak sekali. Oh, banyak. Karena di 2020 saya udah punya jadwal sampai Iya. akhir tahun. Tapi gara-gara Covid ya semuanya akhirnya Oke. Iya, Berubah. akhirnya harus tercancel. Cancel. terkendala. Iya, Jadi berubah. ngisi waktunya ngapain aja selama pandemi itu, selama karantina? nulis, akhirnya nulis, Iya. nonton berita, nulis. Iya. Berapa karya gitu yang dihasilkan ya, Po ya? Iya, banyak pasti. Karena- Selama Covid saya ada bikin sekitar 5 Hmm. karya, tapi yang baru saya rilis ada 2. Oke. Iya. Baik. Nah, kalau balada karantina ini ada kaitannya juga dengan sabar tadi. Ya, Oh, Iya. Kalau Sa- sabar tadi curhatan temen ya. iya. Aha. Ini curhatan Sandi. iya, balada karantina itu setelah sabar itu saya buat setelah saya menulis balada karantina. Oh, baru juga berarti. Iya. Iya. Gara-gara Covid juga itu. Iya, temanya tetap Covid. Ada hikmahnya juga ternyata Bang Covid ini. Iya. Ya. Tadi tetap pengen produktif juga kemarin selama masa pandemi itu. Produktif harus dong, karena ketika nanti saya udah nggak di panggung lagi, mungkin udah nggak bisa jadi seorang performer lagi, setidaknya saya bakal ninggalkan karya. Iya, ada yang dikenang ya. Iya. Iya. Oke. Nah, kedepannya Sandi kalau ingin berkolaborasi dengan siapa ini? Pasti dong punya cita-cita ya. Iya. Setiap musisi itu pengen kolaborasi. Jangan dengan ibu siapa. ini tapi ya. Saya narik-narik kabel lumayan, Bang. Kalau mimpi saya pengen berkolaborasi tetap sama Om Iwan. Tetap dengan Om Iwan ya. Ada nggak apa ya cara-cara yang apa sih yang dilakukan supaya bisa mewujudkan mimpinya gitu? Entah mungkin konteks sama siapa gitu. Manajemen Iwan usahanya lah gitu. Iya, usaha Bang Sandi sendiri. Selama ini sih paling kalau kita nge-DM orang-orang itu kan orang-orang besar belum tentu dibuka biasanya. Iya, karena banyak yang masuk. Iya, karena Sombong banyak yang masuk, banyak yang kan. masuk. Nah. Iya. Iya. Kayak Tapi udah waktu- pernah ya? Kayak waktu itu saya pernah DM Om Iwan. Heeh. Waktu Om Iwan konser sama Haji Roma Irama. Iya. Ya, jadi dia duet gitu kan, kolaborasi. Duo fenomenal ya. Keren Om gitu. Keren Om. Memang nggak sebatas itu aja sih, tapi kayaknya mimpi itu mungkin tinggi banget gitu. Enggak lah ya. Karena kalau kita punya mimpi tuh Siapa kayak tahu ada terwujud. benar, Iya. ada motivasi kita untuk gimana ya supaya mimpinya terwujud gitu Iya. ya. Oh, jadi Iwan Fals. Luar biasa. Ya, nanti saya teleponin ya. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Iwan Fals aja nggak kenal dengan kita ya. Iya. Oke, kami Ya. ingin tahu mungkin ada pesan dan harapan dari Bang Sandi kepada pemirsa dan juga pendengar RRI. Iya. Harapan saya di masa sulit kayak gini ya tetap sabar, tetap produktif buat kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan seprofesi musisi, Iya. tetap produktif, tetap buat karya, Iya. jangan patah semangat karena setelah hujan pasti ada pelangi. Betul Amin, pasti. sekali ya. Target 2021 baru bulan Target- Maret ini ya. Target 2021 insya Allah harus nasional. Oke, siap. Kita tunggu nanti ya karyanya. Aduh, masih pengen sih ngobrol sama Sandi ya. Cuma Iya. dia mesti pulang ke Singkawang. Ngusir banget. Banyak agenda nih Sandi. Iya benar. Ya sudah, kalau gitu kita sudah di penghujung acara, pendengar dan juga pemirsa RRI. Terima kasih Sandi. Terima kasih Cudai. Sandi. Tepuk tangan. buat Sandi. Sukses untuk Sandi. Luar Sukses. Target harapan mudah-mudahan terwujud. Amin. Ya, amin. Semuanya, dan bisa jangan lupa sama kita kalau sudah sukses ya. Amin. Oke, dan akhirnya saya Viko Alhadi. Saya Ira Adriani, kami pamit undur untuk RRI Net Live Music malam hari ini. Selamat malam dan sampai Sampai jumpa. Ini dia Sandi Cudai Dengan balada karantina. Perintah datang, jangan keluar.
keluar. Himbauannya di rumah aja. Oh bahaya menyebar virus corona. Kita semua disuruh karantina. Warung kopi tutup, musik mati. Udah pasti susah cari rejeki. Berani nongkrong ditangkap polisi. Akhirnya masuk ruang isolasi. Corona membuat kami sengsara. Corona, oh pergilah, ntar lagi bulan puasa. Eyo, 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 eyo. Disuruh diam di rumah tanpa solusi. Hei, perut kami butuh nasi. Keluar mau kerja takut terinfeksi. 1000 pasien bertambah setiap hari. Perintah Bapak Menteri jangan mudik tahun ini. Enggak apa, lawong duitnya enggak ada. Corona membuat kami sengsara. Corona, dana bansos dikorupsi juga. Corona, kau buat kami sengsara. Corona, pergilah, kami ingin lekas kerja.